Topik yang hangat baru-baru ini, siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani di dalam Alkitab Kristen ya? Identitas penulis kitab Ibrani tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab tersebut, namun secara tradisional kitab Ibrani dianggap ditulis oleh Rasul Paulus. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, gaya bahasa dan kosakata kitab Ibrani mirip dengan surat-surat Paulus lainnya. Yang kedua, pemikiran teologis kitab Ibrani mirip dengan pemikiran Paulus. Nah, yang ketiga, surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, dan Paulus adalah salah satu tokoh yang paling aktif dalam misi kepada orang-orang Yahudi. Namun, ada juga beberapa sarjana yang berpendapat bahwa penulis kitab Ibrani bukan Paulus. Mereka berpendapat bahwa gaya bahasa dan kosakata kitab Ibrani berbeda dari surat-surat Paulus lainnya, dan pemikiran teologis kitab Ibrani juga berbeda dari pemikiran Paulus. Beberapa nama lain yang pernah diajukan sebagai penulis kitab Ibrani antara lain Barnabas, Apolos, Priscilla, dan presbiter ya, atau pemimpin jemaat. Nah, pada akhirnya, identitas penulis kitab Ibrani tidak dapat dipastikan secara pasti. Namun, secara umum, kitab Ibrani dianggap sebagai salah satu surat Paulus. Nah, jika tidak diketahui siapa penulis kitab Ibrani, kenapa masuk dalam kanon Alkitab? Ya, yuk kita bahas. Kitab Ibrani masuk dalam kanon Alkitab karena dianggap memiliki nilai teologis yang penting. Kitab ini mengajarkan tentang keunggulan Kristus atas semua tokoh dan lembaga dan dalam Perjanjian Lama, ya. Hal ini penting untuk meyakinkan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Selain itu, kitab Ibrani juga memiliki gaya bahasa dan sastra yang tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kitab yang paling indah dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kitab Ibrani masuk dalam kanon Alkitab. Nah, yang pertama, itu nilai teologis yang penting. Kitab Ibrani mengajarkan tentang keunggulan Kristus atas semua tokoh dan lembaga dalam Perjanjian Lama. Hal ini penting untuk meyakinkan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, gaya bahasa dan sastra yang tinggi. Kitab Ibrani memiliki gaya bahasa dan sastra yang tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kitab yang paling indah dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, kesaksian para bapak gereja. Para bapak gereja sejak abad kedua secara konsisten mengakui kitab Ibrani sebagai bagian dari Alkitab. Pada akhirnya, keputusan untuk memasukkan kitab Ibrani dalam kanon Alkitab adalah keputusan yang bersifat teologis. Para pemimpin gereja pada masa awal kekristenan percaya bahwa kitab Ibrani memiliki nilai yang penting bagi iman Kristen, dan karena itu mereka memasukkannya ke dalam Alkitab. Nah, apakah bisa dipercaya isi kebenarannya jika tidak diketahui siapa penulisnya? Nah, banyak orang menanyakan hal ini. Mungkin agama-agama di luar Kristen juga memperdebatkan atau mempersoalkan hal ini. Nah, kepercayaan terhadap kebenaran isi suatu tulisan tidak hanya bergantung kepada identitas penulisnya. Ada beberapa faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan, antara lain, yang pertama, isi tulisan itu sendiri. Jika isi tulisan itu koheren atau logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka tulisan itu lebih mungkin untuk dipercaya. Nah, yang kedua, kesaksian orang lain. Jika ada orang lain yang mengakui kebenaran isi tulisan itu, maka tulisan itu juga lebih mungkin untuk dipercaya. Yang ketiga, penilaian para ahli. Para ahli yang kompeten ya dalam bidangnya dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran isi suatu tulisan. Dalam kasus kitab Ibrani, ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan terhadap kebenaran isi tulisannya, meskipun identitas penulisnya tidak diketahui secara pasti. Yang keempat, isi tulisan itu sendiri. Isi kitab Ibrani koheren dan logis ya. Kitab ini mengajarkan tentang keunggulan Kristus atas semua tokoh dan lembaga dalam Perjanjian Lama. Hal ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari Perjanjian Lama itu sendiri. Nah, yang kelima, kesaksian orang lain.
Para bapak gereja sejak abad kedua secara konsisten mengakui kitab Ibrani sebagai bagian dari Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin gereja pada masa awal kekristenan percaya bahwa kitab Ibrani memiliki nilai yang penting bagi iman Kristen. Nah, yang keenam, penilaian para ahli. Para ahli kitab secara umum mengakui bahwa kitab Ibrani adalah tulisan yang penting bagi iman Kristen. Mereka berpendapat bahwa kitab Ibrani memiliki nilai teologis yang tinggi dan mengajarkan tentang kebenaran Kristus. Oleh karena itu, meskipun identitas penulis kitab Ibrani tidak diketahui secara pasti, namun isi kebenarannya dapat dipercaya. Nah, yang berikutnya, saya akan membahas apa tanggapan dari beberapa teolog Kristen tentang kitab Ibrani ini yang tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, yang pertama, jelaskan ya, tanggapan dari Martin Luther. Nah, Martin Luther, seorang reformator Kristen, berpendapat bahwa identitas penulis kitab Ibrani tidak penting. Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah isi kitab Ibrani itu sendiri. Luther percaya bahwa kitab Ibrani adalah tulisan yang penting bagi iman Kristen karena mengajarkan tentang keunggulan Kristus atas semua tokoh dan lembaga Perjanjian Lama. Nah, yang kedua, tanggapan dari John Calvin. John Calvin, seorang teolog Kristen, juga berpendapat bahwa identitas penulis kitab Ibrani tidak penting. Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah bahwa kitab Ibrani adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Calvin percaya bahwa kitab Ibrani adalah tulisan yang penting bagi iman Kristen karena mengajarkan tentang kebenaran Kristus. Nah, tanggapan Warfield ya. Warfield, seorang tokoh Kristen, berpendapat bahwa identitas penulis kitab Ibrani tidak dapat dipastikan secara pasti. Ia mengatakan bahwa ada beberapa bukti yang mendukung pendapat bahwa penulisnya adalah Paulus, tetapi ada juga bukti yang mendukung pendapat bahwa penulisnya bukan Paulus. Warfield berpendapat bahwa hal ini tidak penting karena isi kitab Ibrani itu sendiri tetap benar. Nah, yang keempat, tanggapan Raymond Brown. Raymond Brown, seorang teolog Kristen, berpendapat bahwa identitas penulis kitab Ibrani kemungkinan adalah seorang Yahudi Kristen. Ia mengatakan bahwa kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, dan penulisnya tampaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Perjanjian Lama dan budaya Yahudi. Brown berpendapat bahwa hal ini mendukung pendapat bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi Kristen. Nah, yang kelima, tanggapan lain ya. Ada juga beberapa teolog Kristen yang berpendapat bahwa identitas penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Mereka berpendapat bahwa gaya bahasa dan kosakata kitab Ibrani mirip dengan surat Paulus yang lainnya, dan pemikiran teologis kitab Ibrani juga mirip dengan pemikiran Paulus. Namun, pendapat ini tidak disetujui oleh banyak teolog Kristen ya. Pada akhirnya identitas penulis kitab Ibrani tidak dapat dipastikan secara pasti, namun ya, isi kitab Ibrani tetap dianggap penting bagi iman Kristen. Kitab Ibrani mengajarkan tentang keunggulan Kristus atas semua tokoh dan lembaga dalam Perjanjian Lama. Hal ini penting untuk meyakinkan orang-orang Kristen bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Oke, bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.